Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Aura Octabelia dengan NPM 23106310-383. Saya dari kelas 1C, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek ulangan akhir semester ganjil mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andri Hendriadi. Sebelumnya, pada 2 kali pertemuan pasca UTS, Bapak Ade sudah menjelaskan 2 materi mengenai basis data dan juga sistem informasi. Di video kali ini, saya akan menambahkan 3 materi lainnya, yaitu tentang AI, pemrograman bahasa C, dan juga yang terakhir ada Big Data. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, kita masuk ke pemaparan materi yang pertama, yaitu basis data. Jadi, basis data adalah kumpulan informasi atau data yang Baik, kita masuk ke pemaparan materi yang pertama, yaitu basis data. Jadi, basis data adalah kumpulan informasi atau data yang dikelola secara teratur di dalam suatu sistem komputer. Data atau informasi yang dimaksud ini merupakan hasil dari akses yang kita lakukan ketika kita menggunakan perangkat seperti halnya komputer atau perangkat pintar lainnya. Sedangkan basis data dalam akuntansi adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam sistem akuntansi. Basis data dalam akuntansi ini memungkinkan integrasi data antara berbagai modul akuntansi dan memastikan keamanan serta keakuratan dari sebuah data. Basis data yang paling sering digunakan oleh seorang akuntan yang pertama ada RDBMS atau Relational Database Management System. Lalu ada spreadsheet software dan yang ketiga ada ERP yaitu Enterprise Resource Planning. Relational Database Management System atau RDBMS adalah jenis database management system atau DBMS terbaru yang pertama kali digagas oleh seorang pakar database bernama Edgar F. Bolt. Jenis relational database ini merupakan jenis database yang paling sering digunakan sebelum database pendahulunya. Untuk memberikan gambaran atau bagan skema yang menjelaskan tentang hubungan antar tabel bisa dilakukan di dalam sebuah database. Contoh aplikasinya salah satunya adalah MySQL. Jadi MySQL ini adalah sistem manajemen yang bersifat open source yang menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa struktur query language SQL yang cukup populer di dunia. Lalu ada Oracle Database. Jadi Oracle ini diproduksi serta dipasarkan oleh perusahaan pembuat perangkat lunak terkemuka di dunia yaitu Oracle Corporation yang berkantor di Redmond City, California. Lalu yang ketiga ada PostgreSQL. PostgreSQL adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut perjanjian lisensi BSD. Perangkat lunak ini merupakan salah satu basis data yang paling banyak digunakan pada saat ini. Lalu yang kedua ada spreadsheet software. Jadi spreadsheet ini adalah jenis program komputer yang umumnya digunakan untuk berbagai tujuan seperti mengelola data keuangan, membuat laporan,
menghitung angka-angka kompleks, merencanakan anggaran, dan juga menganalisis data statistik. Keunggulan utama dari spreadsheet ini adalah kemampuannya untuk melakukan perhitungan otomatis berdasarkan formula dan fungsi matematika yang diterapkan pada data dalam sel-sel tersebut. Contoh-contoh atau jenis-jenis basis data spreadsheet itu antara lain Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang memungkinkan input data berupa tulisan, teks, angka, atau fungsi kompleks lainnya. Jadi aplikasi ini juga dikenal dengan sebutan spreadsheet atau lembar kerja elektronik. Lalu yang kedua ada Google Sheet. Jadi Google Sheet ini adalah perangkat lunak atau software yang dikembangkan Google untuk membuat tabel perhitungan sederhana dan manipulasi data. Mirip Microsoft Excel dengan penyimpanannya yang berbasis cloud. Lalu ada Caspread. Caspread. Jadi Caspread ini adalah program aplikasi spreadsheet yang digunakan oleh Co-Office. Sama seperti Excel, Caspread mempunyai fitur diagram pemeriksaan ejaan, memiliki lebih dari 100 fungsi serta fungsi-fungsi yang lainnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada ERP System atau Enterprise Resource Planning. ERP ini merupakan sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis. ERP memecah kebuntuan berbagai hambatan atau fungsional dalam tradisional organisasi dengan cara memfasilitasi sharing, berbagi data, berbagi aliran informasi, beberapa modul, diantaranya yaitu modul gudang, modul keuangan, modul manajemen pesanan, modul manajemen pelanggan, modul manajemen sumber daya manusia, dan modul-modul lainnya. Nah, contoh penerapan yang pertama atau jenis-jenis basis data ERP yang pertama ada SIP. Jadi SIP merupakan sebuah Lalu jenis-jenis basis data dalam sistem ERP yang pertama ada SIP. Jadi SIP merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yang digunakan perusahaan dalam rangka mengelola sumber daya yang dimilikinya. Lalu ada Oracle Cloud Enterprise. Jadi Oracle Cloud Enterprise Resource Planning adalah suatu aplikasi perangkat lunak ERP berbasis cloud yang mengelola fungsi perusahaan termasuk akuntansi, manajemen keuangan, manajemen proyek, dan juga manajemen pengadaan. Lalu ada Microsoft Dynamics. Jadi Microsoft Dynamics ini merupakan serangkaian aplikasi bisnis cerdas yang membantu menjalankan seluruh bisnis dan memberikan hasil yang lebih baik melalui wawasan prediktif berbasis AI.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Sistem Informasi Akuntansi atau SIA dengan contoh aplikasi yaitu Mayop. Pengertian dari Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Jadi Sistem Informasi Akuntansi atau SIA merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, mengelola, dan mengelola data terkait transaksi keuangan dan non-keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pemangku kepentingan untuk memudahkan tata kelola perusahaan. Melalui sistem informasi akuntansi, data dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah menjadi satu kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga berharga bagi pihak yang menerima data tersebut. Lalu tujuan dan fungsi dari SIA. Nah, tujuan dari SIA yang pertama untuk mendukung fungsi kepengurusan atau stewardship manajemen suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan hari demi hari. Lalu fungsi dari SIA yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. Lalu yang kedua, mengubah data menjadi informasi. Dan yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset data organisasi atau suatu perusahaan. Nah, lalu ada 6 komponen utama dalam sistem informasi akuntansi atau SIA, yaitu yang pertama ada blok masukan atau input block, yang kedua blok model atau model block, yang ketiga ada blok keluaran atau output block, yang keempat ada blok teknologi atau teknologi block, yang kelima ada blok basis data atau database block, dan yang terakhir ada blok pengendalian atau control block. Nah, pada slide ini dijelaskan tentang siklus sistem informasi akuntansi atau SIA. Jadi di sini siklusnya ada input, bukti proses, output. Jadi ada bukti transaksi, jurnal, laporan keuangan, file transaksi, dan juga buku besar pembantu. Nah, lalu contoh dari sistem informasi akuntansi atau SIA ini ada pada aplikasi Mayo. Jadi Mind Your Own Business atau yang lebih dikenal dengan Mayop adalah salah satu aplikasi komputer jenis akuntansi yang biasa digunakan untuk mengelola dan juga mengolah data akuntansi. Jadi bisa dibilang bahwa Mayop adalah salah satu aplikasi pembukuan yang bisa digunakan untuk berbagai jenis usaha, baik itu usaha berskala kecil ataupun usaha yang berskala besar. Aplikasi ini dibuat dengan tampilan yang lebih sederhana sehingga mudah digunakan oleh orang yang belum mempelajari tentang akuntansi sekalipun. Nah, keuntungan pemakaian sistem informasi akuntansi Mayop ini yang pertama memiliki tampilan yang user-friendly karena penggunaan dan transaksinya yang sangat sederhana dalam bentuk gambar sehingga akan lebih mudah untuk dipahami oleh para pemula. Lalu yang kedua, menyajikan menu daftar rekening atau chart of account yang siap dipakai dalam bahasa Inggris dan tersedia sebanyak 105 jenis perusahaan yang bisa dibaca pada setiap lampirannya. Yang ketiga, mempunyai kemampuan dalam melakukan ekspor data ke program Excel sehingga laporan pun bisa dibaca dan juga dicetak dalam bentuk Excel. Lalu yang terakhir, mempunyai banyak laporan keuangan termasuk mengatur pajak dan menampilkan analisa dalam bentuk grafik yang mudah dibaca.
Nah, lalu di sini di samping kelebihan ada juga kekurangan atau tantangan yang harus kita hadapi dalam menggunakan aplikasi Mayop ini. Yang pertama adalah tidak adanya fitur pelaporan perpajakan Indonesia. Lalu yang kedua, hanya bisa diterapkan pada satu perusahaan. Yang ketiga, disediakan hanya dalam bahasa Inggris. Yang keempat, format neraca dalam format keuangan Australia. Dan yang kelima, tidak bisa mendukung multi currency. Dan yang keenam, belum bisa mendukung fitur multi gudang. Nah, di sini juga diberitahukan jenis-jenis pencatatan transaksi aplikasi Mayop. Yang pertama ada purchase atau pembayaran ke pemasok, lalu ada sales penerimaan dari konsumen, lalu yang ketiga ada sales permohonan pesanan dari pelanggan, dan yang keempat ada sales penjualan kepada pelanggan, dan yang kelima ada banking atau penyetoran dana. Baik, itu adalah materi yang kedua. Nanti kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Nah, lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan yang merupakan salah satu perkembangan teknologi yang saat ini telah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Ada banyak program AI yang mulai populer digunakan penggunaannya belakangan ini. Beberapa ini yaitu seperti ChatGPT, Bing AI, terus Perplexity, terus Midjourney, dan masih banyak lagi. Semua program kecerdasan buatan ini memiliki kemampuan yang dapat membantu meningkatkan produktivitas pengguna. Dengan bantuan AI ini, pekerjaan penggunaan dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien, dan keberadaan AI yang semakin masif di masa ini kiranya dapat dijadikan sebagai momentum untuk penggunaan terus dan mempelajarinya. Nah, sejarah dari AI ini berawal pada tahun 1950. Sang seorang ilmuwan matematik, Alan Turing, pada tulisannya berjudul Computing Machinery dan Inteligensi mengeluarkan pernyataan yang membangkitkan semangat pengembangan AI. Turing menyatakan bahwa jika manusia mampu menyelesaikan duduk perkara serta pembuatan keputusan sesuai informasi dan tantangan yang tersedia, mengapa mesin tidak bisa melakukan hal yang sama? Maka para ilmuwan lain pun semakin yakin dan semakin uh, kuat untuk membentuk mesin yang bisa menyerupai kecerdasan manusia. Pemerintah dan korporasi yang selama ini mendanai penelitian AI merasa bahwa dalam 10 tahun terakhir, para peneliti gagal memenuhi janjinya dan menciptakan kemajuan yang signifikan pada AI. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pembiayaan yang selama ini diberikan. Pada momen inilah di mana sejarah AI winter yang selama kurang lebih 2 dekade sejak tahun 1973 hingga tahun 1990 terjadi. Pada penelitian menemukan kesulitan untuk menciptakan mesin pintar karena keterbatasan utama yang dihadapi adalah komputer yang belum memadai. Pada masa itu, komputer yang digunakan belum cukup canggih untuk memproses data-data dalam jumlah masif, disertai dengan kinerja komputer yang lambat. Komunikasi pun akhirnya terhambat dan mempersulit pengembangan di mana seseorang harus tahu arti dari berbagai kata untuk dapat menciptakan
satu kombinasi yang diharapkan. Memasuki tahap akhir abad milenium, rupanya nasib AI cukup baik untuk memasuki abad baru ini. Banyak milestone yang dicapai AI selama tahun 90-an yang menjadi magnet pemikat untuk banyak perusahaan Amerika berinvestasi. Jadi peran pemerintah Jepang yang yakin terhadap pengembangan komputer pintar juga berpengaruh pada pesatnya perkembangan AI di tahun 90-an. Nah, pada tahun 1997, mesin Deep Blue yang dikeluarkan IBM untuk pertama kalinya dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia, Garry Kasparov, yang menjadi berita besar pada perkembangan AI di masa itu. Pada tahun yang sama pula, Windows mengimplementasikan penggunaan speedy recognition software pada Dragon System yang diciptakan. Tahun 1998, AI berkontribusi pada mainan anak-anak. Jadi, Furby adalah binatang robot mainan pertama yang diciptakan dan memperoleh banyak perhatian di kalangan orang tua. Dave Hempian dan Caleb Chung berhasil mengimplementasikan AI tidak hanya dalam pekerjaan serius, tetapi juga dalam hiburan sehari-hari. Dilakukan dengan keluarnya Artificial Intelligence robot atau AIBO oleh Sony pada tahun 1999. Robot berupa seekor anjing ini mampu berinteraksi dengan dunia luar, baik itu pemiliknya, lingkungan sekitar, bahkan AIBO dengan lainnya jika bertemu. Perkembangan AI sangat pesat pada saat penutupan abad ke-20 tersebut. Nah, sejarah AI di abad 21, AI semakin sigap untuk mengambil langkah untuk tampil di hadapan umum. Selama tahun 2000, penggunaan AI terus meningkat dan informasi seputar AI semakin banyak disebarkan. Jadi, film adalah salah satu media penyebaran informasi daripada AI ini. Di mana saat itu banyak film yang menceritakan tentang AI dan penggunaannya sehingga orang semakin paham gambaran AI seperti apa yang akan terjadi ke depannya. Korporat juga semakin marak menggunakan AI dan terus mengembangkan mesin learning yang dukungan perangkat komputernya sudah memadai. Pada tahun 2009, Google secara diam-diam telah memulai perancangan mobil tanpa pengemudi yang akhirnya diumumkan ke publik di tahun 2014 setelah lolos dari Nevada Self-Driving Test. Nah, lalu kita lanjut ke jenis-jenis AI. Jenis-jenis AI ada beberapa jenis. Yang pertama ada AI berbasis aturan atau rule-based AI. Jadi sistem ini mengandalkan aturan logika yang telah ditentukan sebelumnya untuk membuat keputusan. Aturan ini seringkali berbentuk jika kondisi tertentu terpenuhi, lakukan aksi tertentu. Lalu yang kedua ada machine learning atau ML. Jadi mesin learning ini memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Ada 3 jenis utama, yaitu supervisor learning, pembelajaran terawasi, lalu unsupervisor learning, yaitu pembelajaran tak terawasi, dan reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Lalu yang ketiga ada deep learning. Deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan atau neural networks untuk mengenali pola kompleks. Ini efektif untuk tugas seperti pengenalan wajah, identifikasi objek, dan bahasa alami. Lalu yang keempat ada AI berbasis pengetahuan. Jadi sistem ini menggunakan basis pengetahuan terstruktur atau ontologi untuk memahami situasi dan membuat keputusan. Mereka tergantung pada representasi pengetahuan formal. Lalu yang kelima adalah natural language atau NLP.
Jadi NLP ini memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasi, dan merespon bahasa manusia. Ini digunakan dalam aplikasi seperti pemrosesan teks, pendeteksian teks, dan penerjemahan otomatis. Lalu yang keenam ada computer vision, yang berfokus pada pengolahan dan interpretasi visual. Jadi computer vision digunakan untuk pengenalan gambar, deteksi objek, dan analisis secara luas tentang pembuatan komputer atau melihat dan memahami dunia visual. Lalu yang ketujuh ada robotika. AI digunakan dalam mengontrol dan mengoptimalkan perilaku robot. Ini melibatkan perpaduan antara sensorika, pemrosesan data, dan tindak fisik untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang kedelapan ada sistem bakar, dan yang kesembilan ada AI swarm, dan yang ke-10 ada AI kuat atau strong AI. Nah, setiap jenis AI ini memiliki aplikasi dan kegunaan yang berbeda-beda dan perkembangannya dalam setiap bidang tertentu. Jadi, mereka memiliki batasan-batasan tertentu yang memungkinkan kecerdasan buatan ini membantu pekerjaan manusia. Lalu kita lanjut ke manfaat dari AI. Manfaat dari AI yang pertama ada automatisasi tugas repetitif, lalu yang kedua ada peningkatan efisiensi operasional, yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih baik, yang keempat ada pengembangan produk dan layanan inovatif, yang kelima ada peningkatan keamanan, yang keenam ada pelayanan kesehatan dan yang lebih baik, dan yang terakhir yang ketujuh adalah pengenalan pola dan penglihatan. Nah, lalu di sini disebutkan juga kelebihan-kelebihan dari AI. Yang pertama ada otomatisasi tugas rutin, lalu bisa menganalisis data dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, bisa meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, inovasi produk dan layanan. Dan yang keenam, ada peningkatan keamanan. Nah, yang terakhir adalah kekurangan dari AI. Jadi AI ini juga mempunyai kekurangan tersendiri. Berikut adalah beberapa kekurangan dari AI. Yang pertama ada keterbatasan pemahaman konteks dan empati. Lalu ada ketergantungan pada data training. Yang ketiga ada ketidakamanan dan privasi. Lalu yang keempat ada kesulitan dalam pengambilan keputusan etis. Dan yang kelima adalah kesulitan dalam penyesuaian dengan perubahan. Nah, itu tadi adalah materi tentang AI. Kita lanjut ke materi yang keempat. Nah, selanjutnya kita ke materi bahasa pemrograman C. Jadi bahasa pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang biasa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi general purpose programming language. Mulai dari sistem operasi seperti Windows atau Linux, antivirus, software, pengolahan gambar atau image processing, hingga compiler untuk bahasa pemrograman, di mana program C ini banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain yang salah satunya adalah PHP. Berikut termasuk General Purpose Programming Language, yakni bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi. Bahasa pemrograman C paling cocok merancang aplikasi yang berhubungan langsung dengan sistem operasi atau hardware.
Ini tidak terlepas dari tujuan awal bahasa C yang dikembangkan. Bahasa pemrograman C dibuat pertama kali oleh Dennis M. Ritchie pada tahun 1972. Saat itu Ritchie bekerja di Bell Labs, sebuah pusat penelitian yang berlokasi di Murray Hills, New Jersey, Amerika Serikat. Ritchie mengubah bahasa pemrograman C untuk mengembangkan sistem operasi Unix sebelum sistem operasi Unix dibuat. Penggunaan bahasa assembly atau assembly language, akan tetapi bahasa assembly sendiri sangat rumit dan sangat susah untuk dikembangkan dalam program yang dia kembangkan. Nah, dengan tujuan mengganti bahasa assembly, peneliti di Bell Labs membuat bahasa pemrograman B. Namun, bahasa pemrograman B juga memiliki beberapa kekurangan yang akhirnya dilengkapi oleh bahasa pemrograman C. Dengan bahasa C inilah sistem operasi Unix ditulis ulang, dan pada gilirannya Unix menjadi dasar dari banyak sistem operasi modern saat ini, termasuk Linux, Mac OS atau iOS, hingga sistem operasi daripada Android. Mengapa sih kita harus perlu mempelajari bahasa C? Jadi bahasa C ini merupakan induk dari berbagai bahasa pemrograman modern. Dengan mempelajari pemrograman C, kita juga dapat mempelajari dasar dari pemrograman yang lebih luas lagi. Ibaratnya sedang membangun rumah, jadi apa yang akan kita pelajari di sini barulah cara kita untuk langkah ke berikutnya, cara kita menyusun fondasi yang membuat rumah itu kuat yang nantinya akan lebih cepat dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang lebih modern. Jika kita ingin membuat aplikasi yang siap pakai dan memiliki tampilan modern, bisa langsung ke bahasa visual seperti Visual Basic atau Visual C++ atau HTML atau PHP. Alasan lain untuk mulai belajar bahasa C adalah sebagai persiapan apabila sedang berkuliah di jurusan komputer atau ingin masuk ke jurusan komputer. Karena hampir selalu akan ada pembahasan tentang bahasa pemrograman C di awal-awal perkuliahan, di mana bahasa C, Pascal, dan C++ banyak dipakai sebagai bahasa pemrograman untuk belajar dasar daripada algoritma. Nah, setelah membahas pengertian bahasa C, keunggulan dan alasannya mempelajari bahasa C, berikutnya kita akan masuk ke manfaat program bahasa C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Bahasa ini memiliki banyak manfaat. Nah, yang pertama, kemampuannya untuk membangun program yang efisien. Bahasa C memungkinkan programmer untuk membuat program yang sangat efisien dan cepat. Hal ini karena bahasa C memungkinkan programmer untuk mengakses memori secara langsung dan mengoptimalkan kode mereka untuk kecepatan dan efisiensi. Lalu yang kedua, kemampuan untuk membangun program yang portable. Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang portable, yang berarti bahwa program yang ditulis dalam bahasa C dapat dijalankan pada berbagai platform dan sistem operasi tanpa perlu melakukan banyak perubahan. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk membangun program yang fleksibel. Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk membangun berbagai jenis program, termasuk sistem operasi perangkat lunak, aplikasi, dan bahkan perangkat keras. Kemampuan untuk membangun program yang mudah dipelajari, bahasa C adalah bahasa pemrograman yang relatif mudah dipelajari, terutama jika Anda sudah memiliki pengalaman dengan bahasa pemrograman lain. Lalu yang kelima, ada kemampuan untuk membangun program yang dapat diandalkan.
Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang sangat andal dan dapat diandalkan. Hal ini karena bahasa C memungkinkan programmer untuk mengakses memori secara langsung dan mengoptimalkan kode mereka untuk kecepatan yang efisien. Lalu yang keenam, ada kemampuan untuk membangun program yang dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lainnya. Bahasa C dapat dengan mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lainnya seperti C++, Java, dan Python. Nah, lalu bahasa C juga menerapkan konsep pemrograman prosedural, yaitu sebuah metode pemrograman yang setiap baris perintah diproses secara berurutan dari baris paling atas hingga baris paling bawah. Selain itu, bisa terdapat fungsi tambahan atau function yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Bahasa pemrograman C termasuk ke dalam kelompok ini. Selain konsep prosedural, terdapat juga konsep pemrograman objek atau object-oriented programming. Di dalam bahasa pemrograman objek, setiap tugas akan dijalankan menggunakan kelas dan objek. Contohnya bahasa pemrograman objek adalah Java. Bagi seorang pemula, sangat disarankan untuk mempelajari bahasa pemrograman prosedural terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam bahasa pemrograman objek. Ini juga menjadi alasan untuk belajar bahasa C sebelum masuk ke bahasa pemrograman objek seperti Java. Beberapa bahasa pemrograman ada yang mendukung konsep prosedural dan objek sekaligus. Contohnya, bahasa pemrograman C++, Python, dan PHP. Bahasa C sangat cepat dan efisien. Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa C bisa dieksekusi dengan sangat cepat serta berukuran kecil. Ini karena bahasa C bisa langsung berkomunikasi dengan hardware, sebuah fitur yang jarang tersedia di bahasa pemrograman modern seperti Java, PHP, maupun Python. Akan tetapi hal ini juga memberikan kelemahan pada bahasa C yang mungkin terlihatnya relatif sederhana dan tidak memiliki fitur-fitur modern seperti garbage collect dan dynamic typing atau portable language. Maksudnya adalah bahasa pemrograman C ini bisa compile ulang supaya berjalan di berbagai sistem operasi tanpa perlu mengubah kode-kode yang ada. Lalu di sini ada kelebihan dari program bahasa C. Nah, kelebihan yang pertama ada portabilitas. Program yang ditulis dalam bahasa C dapat dijalankan pada berbagai platform dari sistem operasi tanpa perlu melakukan banyak perubahan. Lalu yang kedua ada efisiensi. Bahasa C memungkinkan programmer untuk membuat program yang sangat efisien dan cepat. Hal ini karena bahasanya memungkinkan programmer untuk mengakses memori secara langsung dan mengoptimalkan kode mereka untuk kecepatan dan efisiensi. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas. Jadi bahasa C adalah bahasa pemrograman yang sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk membangun berbagai jenis program termasuk sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan bahkan perangkat keras sekalipun. Lalu yang keempat ada kemudahan dalam pembelajaran. Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang relatif mudah dipelajari, terutama jika kita sudah memiliki pengalaman dengan bahasa pemrograman lainnya. Lalu yang kelima ada keandalan. Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang sangat andal dan dapat diandalkan. Hal ini karena bahasa C memungkinkan programmer untuk mengakses memori secara langsung dan mengoptimalkan kode mereka untuk kecepatan yang efisien. Lalu yang keenam ada integrasi. Jadi bahasa C dapat dengan mudah mengintegrasikan dengan bahasa pemrograman lainnya seperti C++, Java, dan Python. Dan yang terakhir ada banyaknya struktur data dan pengendalian proses.
Bahasa C dilengkapi dengan banyak sekali struktur data dan pengendalian proses. Nah, lalu di sini juga ada kekurangan dari pemrograman bahasa C. Yang pertama adalah terlalu fleksibel. Jadi fleksibilitas yang tinggi meskipun program ini memberikan keluasan bagi programmer, tapi ini juga dapat menyebabkan kesulitan dalam pemahaman kode karena banyaknya operator dan cara-cara yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu yang kedua, kurangnya dukungan untuk pemrograman berorientasi objek OOP. Jadi dalam era pengembangan perangkat lunak modern, paradigma OOP telah menjadi sangat populer. Bahasa C kurang mendukung konsep-konsep OOP seperti pewarisan, enkapsulasi, dan polimorfisme yang dapat mengurangi kejelasan dan keterbacaan kode. Lalu yang ketiga, keterbatasan dalam pengelolaan memori. Meskipun memberikan kontrol langsung terhadap memori, pengelolaan memori yang kurang hati-hati dapat menyebabkan masalah seperti kebocoran memori atau akses ilegal ke memori yang sulit dilacak dan diperbaiki lagi. Nah, lalu yang keempat, ada kode yang rumit dan sulit diubah. Meskipun bahasa C memungkinkan penulisan kode yang sangat efisien, penggunaan fitur-fitur tingkat rendah dan kurangnya struktur kontrol modern dapat menghasilkan kode yang kompleks dan sulit diubah, terutama untuk proyek-proyek yang besar dan kompleks. Dan yang kelima, tidak ada user-friendly. Bahasa C memiliki kurva pembelajaran yang cukup tinggi dan beraturan yang ketat, yang dapat membuat sulit dipelajari bagi penulis. Dibutuhkan pemahaman yang kuat terhadap konsep pemrograman tingkat rendahnya. Lalu yang terakhir ada keterbatasan dalam membuat aplikasi yang kompleks. Meskipun dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak efisien, struktur bahasa C dapat membuat sulit untuk mengelola kompleksitas dan pengembangan aplikasi besar dan rumit. Hal ini dapat membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya lagi untuk mengembangkan solusi yang dapat dioperasikan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari program bahasa C. Nah, setelah saya mempelajari ini, saya melakukan suatu percobaan untuk mengoding dengan menggunakan program bahasa C, dan ini hasilnya. Ini adalah salah satu contoh codingan yang tutorial atau caranya saya lihat dari laman YouTube. Dan ini adalah sebuah codingan sederhana yang mungkin bisa menjadikan contoh dalam video ini. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, materi yang keempat, yaitu mengenai Big Data. Jadi, Big Data adalah istilah yang merujuk pada kumpulan data yang memiliki volume, kecepatan, dan keragaman yang sangat besar, serta kompleksitas yang sulit untuk dikelola dan dianalisis menggunakan metode tradisional atau alat pengolah data konvensional. Dalam konteks ini, data tidak hanya dilihat sebagai sekedar informasi yang dikumpulkan, tetapi lebih sebagai suatu sumber daya yang sangat bernilai untuk mendapatkan wawasan yang mendalam, menemukan pola, dan mendukung pengambilan keputusan. Big data bukan hanya sebatas tentang data yang besar, tetapi juga tentang bagaimana data ini dapat memberikan nilai tambahan dalam pemahaman inovasi dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga riset ilmiah.
Nah, pengelolaan big data ini melibatkan penggunaan teknologi, algoritma, analisis data yang canggih, dan pemahaman mendalam tentang konteks di mana data tersebut dihasilkan. Dengan menggali potensi big data ini, organisasi dapat keuntungan kompetitif dan mencapai transformasi yang signifikan. Karakteristik big data mencangkup sejumlah aspek khusus yang membedakannya dari jenis data yang lainnya. Dengan melibatkan volume yang besar, kecepatan pertumbuhan, dan pemrosesan yang tepat, serta keragaman format dan tidak kepastian dalam kualitasnya, big data memiliki sifat-sifat unik yang memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan dan analisisnya. Nah, berikut ini adalah pemahaman mendalam tentang karakteristik dari big data itu sendiri. Yang pertama, volume yang sangat besar. Salah satu karakteristik utama big data ini adalah volume data yang luar biasa besar. Ini mencangkup sejumlah data yang melebihi kapasitas sistem tradisional. Seringkali dinyatakan dalam petabyte atau exabyte. Volume yang besar ini berasal dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat mobile, dan transaksi bisnis. Yang kedua, ada kecepatan pertumbuhan dan kecepatan data. Big data ditandai oleh laju pertumbuhan yang tinggi dan kecepatan data yang masuk dengan cepat. Data sering disajikan dalam aliran waktu nyata dan kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data ini dengan cepat menjadi esensial untuk mempertahankan relevansi informasi. Yang ketiga, ada varietas format data. Karakteristik lainnya adalah variasi atau variabilitas dalam format data. Big data mencangkup data dalam berbagai bentuk termasuk teks, gambar, video, audio, dan jenis data lainnya. Kemampuan untuk mengelola dan mengintegrasikan data dalam berbagai format menjadi tantangan tersendiri bagi sistem big data. Yang keempat, ada ketepatan atau veracity. Jadi veracity ini mencangkup kualitas data dan tingkat ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam lingkungan big data. Kualitas data dapat bervariasi dan informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi dan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Dan yang kelima, ada ketangkasan atau variability. Variabilitas menuju pada fluktuasi dalam volume data dari waktu ke waktu. Data tidak selalu konsisten dalam pola atau tingkat keberulangannya. Variabilitas ini dapat menghadirkan tantangan tambahan dalam menganalisis dan memahami pola data. Dalam perannya yang integral, big data menyediakan infrastruktur untuk menyimpan data skala besar, yang memungkinkan pemrosesan dan analisis data real-time, membantu dalam menemukan pola dan prediksi, serta mendukung optimasi kinerja bisnis. Jadi berikut adalah fungsi-fungsi dari big data, yaitu yang pertama, penyimpanan data skala besar. Salah satu fungsi utama big data adalah menyediakan infrastruktur yang dapat menangani penyimpanan data dalam skala besar. Ini melibatkan penggunaan teknologi penyimpanan yang scalable dan efisien untuk mengelola volume data yang terus meningkat dari berbagai sumber. Yang kedua, ada pemrosesan dan analisis tepat. Big data memungkinkan organisasi untuk melakukan pemrosesan dan analisis data secara cepat, tepat, dan efisien. Dengan kapabilitas ini, data dapat diolah secara real-time, memberikan wawasan yang lebih cepat, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif. Yang ketiga, ada penemuan pola dan prediksi. Fungsi big data juga mencangkup kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data. Dengan menggunakan teknik analisis data lanjutan, organisasi dapat menemukan wawasan berharga yang mungkin tidak dapat ditemukan dengan metode tradisional. Selain itu, big data juga mendukung prediksi, memungkinkan organisasi untuk meramalkan kejadian atau perilaku masa depan berdasarkan pola historis. Nah, dengan pemanfaatan fungsi big data ini, organisasi dapat menjadi lebih adaptif, efisien, dan kompetitif di era digital yang terus berkembang. Manfaat big data melibatkan dampak positif yang luas terhadap berbagai aspek bisnis dan pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan potensi big data, organisasi dapat merasakan
peningkatan signifikan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Inovasi produk dan layanan efisiensi operasional serta pengalaman pelanggan. Berikut adalah tentang manfaat data. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang didukung oleh data. Big Data sendiri memberikan dasar data yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan terinformasi dengan menganalisis informasi yang lebih luas dan mendalam. Pemimpin bisnis dapat membuat keputusan strategis yang lebih cepat dan tepat dan dapat diandalkan. Yang kedua, ada inovasi produk dan layanan. Dengan menganalisis perilaku pelanggan, preferensi pasar, dan tren industri, organisasi dapat menggunakan Big Data sebagai sumber inspirasi untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Inovasi ini dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Big Data memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan proses operasional mereka dengan menganalisis data terkait operasi bisnis. Perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, biaya dapat dikurangi, dan produktivitas dapat ditingkatkan lagi. Nah, optimalisasi strategi pemasaran ini mendukung optimalisasi strategi pemasaran yang memahami perilaku konsumen, menilai efektivitas kampanye, dan menyusun taktik pemasaran yang lebih terarah. Ini memungkinkan alokasi sumber daya pemasaran yang lebih cerdas dan hasil yang lebih baik. Lalu ada kelebihan Big Data mencangkup sejumlah aspek penting dalam berorganisasi. Jadi Big Data ini merupakan sistem organisasi yang dapat meraih wawasan mendalam, merespon perubahan pasar dengan lebih cepat, dan meningkatkan daya saing bisnis mereka. Lalu kelebihan-kelebihan yang lainnya, yang pertama wawasan mendalam. Salah satu kelebihan utama Big Data adalah kemampuannya memberikan wawasan yang mendalam tentang tren, pola, dan perilaku analisis data yang canggih yang memungkinkan organisasi untuk memahami konteks yang lebih luas, memberikan pandangan holistik tentang operasi bisnis dan ekosistemnya. Lalu yang kedua, respon cepat terhadap perubahan. Big Data memungkinkan organisasi untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Dengan analisis data real-time, perusahaan dapat mendeteksi tren baru, menyesuaikan strategi, dan juga mengambil keputusan yang lebih responsif. Yang ketiga, inovasi cepat. Dengan menggali potensi data besar, organisasi dapat merangsang inovasi lebih tepat. Big Data membuka peluang untuk mengembangkan produk dan layanan baru, mengoptimalkan proses bisnis, dan juga mengidentifikasi peluang pertumbuhan yang mungkin terlewatkan tanpa analisis data yang mendalam. Nah, lalu ada tantangan Big Data di masa depan. Jadi tantangan yang pertama adalah keselarasan dan integrasi data. Tantangan integrasi data tetap signifikan karena organisasi memiliki banyak sumber data yang berbeda dengan format yang beragam. Menyatukan data ini secara efektif untuk mendapatkan gambaran keseluruhan merupakan tantangan yang harus diatasi. Yang kedua, ada tantangan privasi dan keamanan data. Seiring dengan pertumbuhan data, kekhawatiran tentang privasi dan keamanan semakin meningkat. Perlindungan terhadap data sensitif menjadi prioritas dan organisasi perlu menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan peraturan privasi data yang semakin ketat. Yang ketiga, kekurangan keterampilan. Pertumbuhan Big Data memerlukan keterampilan dan keahlian baru. Tantangan utama adalah kekurangan tenaga kerja yang memahami teknologi terbaru dan dapat mengelola, menganalisis, serta menginterpretasikan data secara efektif. Peluang Big Data di masa depan. Yang pertama, peningkatan keterampilan dan pelatihan. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan khusus Big Data akan menciptakan peluang untuk mengisi kekosongan keterampilan yang ada. Yang kedua, inovasi teknologi. Terus berkembangnya teknologi terhadap kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin akan membuka peluang baru untuk analisis data yang lebih canggih dan prediksi yang lebih akurat. Nah, kesimpulannya, Big Data tidak hanya sekadar representasi dari jumlah data yang besar. Jadi ini adalah landscape informasi yang kompleks, mencakup volume besar, kecepatan pertumbuhan yang tinggi, dan variasi format, ketidakpastian kualitas, dan juga fluktuasi yang dinamis. Meskipun Big Data menyajikan tantangan, manfaat, kelebihan, dan yang lainnya melibatkan peran kunci dalam mengubah cara organisasi beroperasi dan mengambil keputusan.
Itu tadi adalah beberapa materi-materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas proyek ulangan akhir semester mata kuliah pengantar literasi digital. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara dan berkata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.